Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 MBSG ingin menyelesaikan tugas presentasi yang berjudul dari makalah kami yaitu peran lembaga amil zakat LAS dalam pengelolaan zakat dan infak. Saya sebagai sendirawan. Saya Junaidi Alberto. Saya Maria Dina. Dan saya Mutia Trianggraini. Saya akan membawakan materi pertama. Yang pertama ada pengorganisasian yang diterapkan oleh lembaga amil zakat LAS. Konsep organisasi dalam lembaga amil zakat. Dalam lembaga dalam konteks lembaga amil zakat, LAS, pengorganisasian akan mencakup beberapa hal antara lain pembagian tugas, penetapan struktur organisasi, koordinasi antar unit lembaga, dan sistem tata kelola yang jelas dan akuntabel. Untuk memastikan bahwa seluruh lapisan pengorganisasian dijalankan dan dikelola secara optimal dan tepat sasaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, LAS merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat untuk yang memiliki tugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua ada struktur organisasi dalam lembaga amil zakat. Umumnya struktur organisasi dibentuk berdasarkan kebutuhan masing-masing lembaga. Namun secara umum struktur organisasi terdiri dari bagian penggerak dana, bagian keuangan, dan bagian pendayagunaan dan bagian pengawasan. Yang selanjutnya ada pembagian tugas dan koordinasi antar unit. Pembagian tugas diberikan berdasarkan struktur atau divisi yang diberikan. Seperti contoh, divisi atau pembagian kerja pendayagunaan dana harus memastikan seluruh sumber daya keuangan harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya untuk pemberdayaan dan kemandirian. Di sisi lain, koordinasi antar unit atau antar divisi organisasi harus dilakukan secara berhati-hati agar tidak adanya miskomunikasi atau antar divisi sehingga menimbulkan kerugian dari berbagai pihak. Yang selanjutnya ada fungsi dan manfaat pengorganisasian dalam lembaga amil zakat, yaitu ada A. Memberikan beban kerja yang sesuai dengan divisi masing-masing. B. Ada memperjelas tugas dan tanggung jawab sehingga mengurangi tumpang tindih pekerjaan. Yang C. Mendorong profesionalisme pengelolaan zakat dengan struktur yang jelas. Dan terakhir D. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pengelolaan zakat dilakukan dengan baik dan transparan. Selanjutnya ada pelaksanaan program dan penyaluran zakat serta infak di lembaga amil zakat. Implementasi model penyaluran zakat lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat menyalurkan dana zakat yang diperoleh dari muzaki melalui mekanisme utama yaitu produktif dan konsumtif. Selanjutnya ada program pemberdayaan zakat produktif. Pendayagunaan dana zakat yang digunakan oleh amil zakat biasanya dalam bentuk pembangunan untuk usaha ekonomi atau dana produktif untuk masyarakat dan dana konsumtif yang dilakukan pada saat-saat tertentu. Untuk memaksimalkan pemberdayaan masyarakat, terdapat instrumen-instrumen yang dilakukan oleh Zakat Center dengan aspek pertama menciptakan iklim memperkuat daya dan melindungi seperti A. Enabling, B. Ada empowering, dan yang terakhir ada C. Protecting. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Junet. 2. Menjalankan program pembangunan masyarakat melalui zakat. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat miskin mengenai pengelolaan dana zakat. B. Melakukan sosial dalam bidang pendidikan dilakukan oleh Zakat Center. Lembaga amil zakat mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai pengadaan beasiswa pendidikan untuk siswa yang tergolong miskin. Lalu, lembaga amil zakat LAS memiliki program unggulan yaitu 1. Pembinaan terhadap sumber daya manusia. A. Beasiswa yang diberikan kepada du'afa yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan. B. Pembinaan dan pendampingan mitra binaan dalam upaya perkembangan usahanya. Kedua, bantuan usaha zakat produktif merupakan pemberdayaan yang dilakukan oleh Zakat Center dalam pendayagunaan dana zakat dengan target jangka panjang. A. Hibah. B. Kardahul Hasan. Lalu bidang penyaluran Basnas dan LAS. Berikut merupakan bidang penyaluran dana zakat. A. Bidang ekonomi. B. Bidang pendidikan. C. Bidang kesehatan. D. Bidang kemanusiaan. Dan E. Bidang dakwah dan advokasi.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang ketiga, bentuk dan efektivitas program peningkatan literasi zakat yang dilakukan. Konsep literasi zakat. Literasi zakat mencakup pemahaman dasar tentang zakat. Perhitungan zakat secara praktik menunaikan zakat dengan benar dan merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi tingkat kesadaran dan realisasi pembayaran zakat. Satu, literasi zakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengetahuan dasar tentang zakat, meliputi pengetahuan umum zakat, hukum zakat, dan tujuan zakat sebagai ibadah dan instrumen sosial. Yang B, pengetahuan lanjutan tentang zakat yang meliputi pemahaman mendalam tentang perhitungan zakat yang akurat, cara pengelolaan zakat melalui lembaga resmi, tujuan pemberdayagunaan dana zakat. Yang kedua, fungsi dan tujuan literasi zakat antara lain A. Meningkatkan pemahaman, B. Meningkatkan kesadaran, C. Menghindari kesalahpahaman dan berzakat, D. Mendukung pengumpulan dana. Yang kedua, strategi peningkatan literasi zakat. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kemudahan dalam menunaikan zakat, serta transparansi pengelolaan zakat. Berikut merupakan beberapa strategi peningkatan literasi zakat. Yang pertama, berbasis kolaborasi, yaitu memperdayakan majelis taklim. B. Berkolaborasi dengan para ulama, tokoh agama, dan para dayu. Selanjutnya, memperdayakan peran kawa di setiap desa dan kecamatan. Kedua, berbasis digital. A. Media sosial dan aplikasi digunakan untuk mengedukasi, meningkatkan kesadaran, dan mempermudah zakat. Yang B. Zakat daring akan mempermudah gerak zakat secara efisien dan transparan dalam pengelolaan dan penyuluran dana bantuan. Yang C. Konten digital yang akan menyajikan konten digital yang informatif dan inovatif dalam menyampaikan edukasi zakat. Indeks Literasi Zakat Nasional. Ini menunjukkan temuan utama dari survei Indeks Literasi Zakat menunjukkan skor nasional tahun 2024 sebesar 74,83. Dalam kategori menengah moderat, skor ini sedikit menurun dari tahun 2022, 75 sampai 26. Dimensi sikap memiliki skor tertinggi, yaitu 85,34 kategori tertinggi, mengindikasikan adanya ruang untuk peningkatan pemahaman teknis dan implementasi zakat dalam tindakan nyata. Selain itu, ditemukan beberapa hal penting dalam survei indeks literasi zakat, antara lain, A. Generasi muda Muhammadiyah memiliki pemahaman mengenai zakat yang cukup baik, namun materi tentang perhitungan dan objek zakat masih perlu diperkuat. Yang B. Dalam sosialisasi zakat, pendekatan humanistik lebih cocok untuk generasi Z dan pendekatan tradisional lebih cocok untuk generasi milenial. Yang C. Media sosial menjadi sumber informasi zakat, infak, dan sedekah yang utama di kalangan anak muda. Gerakan berinfak lebih sering dilakukan daripada berzakat dan masih banyak yang membayar zakat dalam bentuk tunai daripada melalui lembaga zakat. Yang E. Program pendidikan dan ekonomi menjadi yang paling banyak diminati oleh responden pada semua generasi. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi di LAS. Basnas dan LAS mendorong optimalisasi pengelolaan zakat di daerah dengan mengoptimalkan kantor digital untuk meningkatkan penghimpunan, pelayanan, dan transparansi. Inisiatif ini menggunakan platform digital yang terintegrasi untuk mempermudah muzaki atau pemberi zakat dalam berdonasi secara online dan memberikan pelayanan yang lebih mudah diakses bagi mustahik atau penerima zakat. Seiring dengan perkembangan teknologi, organisasi zakat global juga mulai mengadopsi teknologi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Teknologi digital juga banyak digunakan oleh lembaga zakat di Indonesia, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan, dan edukasi zakat terkait literasi zakat. Penerapan teknologi digital juga masuk dalam rencana strategi Basnas. Selanjutnya ada digitalisasi zakat, yaitu yang perlu ditingkatkan dalam digitalisasi zakat antara lain, yang pertama, kesadaran akan kewajiban membayar zakat yang dapat diperkuat melalui pemanfaatan teknologi, menyebarkan pesan massal tentang kewajiban membayar zakat dalam bentuk-bentuk tertentu yang mudah dicerna oleh para muzaki. Yang kedua ada penghimpunan zakat yang disederhanakan sehingga muzaki tidak kesulitan membayar zakat. Terus ada distribusi, laporan pendistribusian dapat ditingkatkan sehingga masyarakat memahami bagaimana dana yang disumbangkan tersebut didistribusikan.
Lalu ada upaya meningkatkan intensi masyarakat dalam menggunakan pembayaran zakat digital. Sebuah studi membuktikan bahwa ada 3 indikasi yang sangat mempengaruhi perilaku intensi masyarakat dalam menggunakan pembayaran zakat secara digital, yaitu antara lain harapan kinerja atau performance expectancy, pengaruh sosial atau social influence, dan memfasilitasi kondisi atau facilitating conditions. Studi menunjukkan bahwa 3 indikasi tersebut dapat meningkatkan niat perilaku untuk menggunakan pembayaran zakat secara digital. Hasilnya sangat berdampak pada optimalisasi untuk meningkatkan efektivitas pembayaran zakat digital. Lalu ada keamanan data teknologi blockchain dan zakat digital, yaitu keamanan informasi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Kepercayaan publik atau muzaki atau mustahik harus dijaga kerahasiaan atau confidentiality, keutuhan atau integrity, dan ketersediaan informasi atau availability. Faktor keamanan informasi merupakan organisasi akan terganggu ketika informasi sebagai salah satu objek utama mengalami masalah keamanan informasi yang mencakup kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Analisis terkait dampak pengelolaan zakat berbasis digitalisasi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada efisiensi, yang kedua ada transparansi, yang ketiga ada masif. Atribut dan konsep blockchain memiliki potensi yang signifikan untuk diterapkan dalam sistem keuangan Islam karena beberapa hal, yaitu yang pertama ada transparansi, yang kedua kontrol, yang ketiga keamanan, dan yang terakhir informasi real time. Lalu ada dampak digitalisasi zakat, yaitu penggunaan digitalisasi sebagai alat transformasi yang memudahkan dan mempercepat proses pembayaran bagi muzaki untuk membayar zakatnya. Berikut merupakan dampak dari digitalisasi zakat di tengah masyarakat. Yang pertama ada sistem operasional. Sistem operasional digital akan memudahkan muzaki dalam menunaikan kewajiban berzakat karena sistem yang digunakan dalam sistem ini berupa QR Code sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun bagi penggunanya. Yang B, peningkatan aksesibilitas, yaitu pengadopsian sistem teknologi digital. Basnas dapat meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat yang ingin membayar zakat atau menerima manfaat zakat. Masyarakat dapat melakukan pembayaran zakat secara online melalui berbagai saluran seperti aplikasi perbankan, situs web, dengan media sosial atau media digital sangat memberikan pengaruh pada peningkatan penerimaan zakat. Itu saja dari kelompok 7 kami. Maaf apabila salah kata. Kami akhiri di topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.